Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Viola Nadila dengan NPM 221506101 dari kelas PSTIC. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux. Jadi di gambar di sebelah kanan ini sudah terdapat struktur direktori Linux, di mana root adalah struktur direktori paling atas atau paling ujung. Kemudian ada bagian-bagiannya, yaitu boot, bin, dev, etc, home, lib, media, mnt, opt, sbin, srv, sjs, tmp, usr, dan var. Nah, di sini saya akan mendemokan satu persatu dari root. Yang pertama di sini di terminalnya kita masukkan pwd, kemudian cd min. Nah, di sini kita sudah berada di direktori home fvn, kemudian cd min, dia ada di direktori home, kemudian ke pwd lagi, dia sekarang ada di direktori home, kemudian cd min lagi, kemudian pwd. Nah, sekarang dia udah berada di direktori root atau yang paling ujung, paling atas. Nah, untuk mengecek ke direktori selanjutnya kita gunakan cd bin, kemudian ls. Nah, jadi di sini dia ditampilkan semua direktori yang ada pada semua perintah-perintah yang ada pada bin atau binary. Nah, direktori bin ini adalah direktori yang berisi berkas biner atau eksekutable yang diperlukan untuk menjalankan sistem, seperti perintah-perintah dasar yang kita gunakan saat operasi dasar tadi, perintah-perintah dasar seperti ls, cp, dan mv. Kemudian kembali lagi ke cd titik-titik. pwd. Nah, kita sudah kembali ke root, kemudian kita masuk ke direktori boot ls. Nah, di sini sudah terdapat berkas-berkas yang diperlukan saat booting. Di direktori boot ini sudah ditampilkan di sini. Kemudian kita ke cd titik-titik lagi, kemudian dia sudah kembali ke root, kemudian masuk ke cd dev ls. Nah, dia menampilkan berkas-berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, cd-rom, atau keyboard. Kemudian ke cd titik-titik lagi, kemudian cd etc. Nah, etc ini konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi disimpan di etc ini. ls kita tampilkan. Nah, beginilah konfigurasi sistem dan berkas-berkas konfigurasinya ditampilkan. Kemudian cd titik-titik lagi, kemudian berikutnya ada home. Direktori ini rumah bagi pengguna. Setiap pengguna memiliki direktori pribadi di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Jadi di sini cd home ls. Nah, jadi cd home-nya di sini adalah direktorinya ada fvn. Kemudian ke cd min lagi, cd titik-titik, cd titik-titik. Kemudian ada library. Lib ini berkas-berkas yang diperlukan untuk perpustakaan. Library yang digunakan berbagai program. Nah, disimpan di direktori library ini. Jadi cd lib ls kita tampilkan. Nah, jadi inilah 4 berkas-berkas yang diperlukan perpustakaan disimpan. Kemudian ke direktori media, di sini cd
titik-titik CD media. Nah, CD media ini tempat di mana perangkat penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya di mount saat mereka digunakan. Kemudian ke direktori berikutnya, CD titik-titik CD MNT ls. Nah, MNT ini direktori yang digunakan untuk menggantungkan mount atau sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Kemudian OPT CD titik-titik CD OPT ls. Jadi OPT ini perangkat lunak tambahan biasanya diinstal di OPT ini. Kemudian CD titik-titik CD Pro ls. Nah, untuk Proc ini adalah direktori virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kemudian balik lagi ke CD titik-titik ke root, kemudian CD root. Nah, root ini direktori rumah super user atau pengguna root. Nah, di sini terdapat CD root atau yang paling ujung, direktori paling ujung. Kemudian CD titik-titik CD run ls. Nah, run ini adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil atau berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Kemudian balik lagi. Setelah run itu sbin atau sistem binary. CD sbin kita tampilkan. Nah, CD sbin ini mirip dengan bin atau binary tadi, tetapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Jadi hanya bisa dijalankan oleh admin. Kemudian CD srv tampilkan. SRV ini direktori untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem. Jadi tidak ada yang bisa ditampilkan. Kemudian ada direktori SYS. Ini adalah direktori yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Nah, disinilah direktori yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel. Kemudian TMP atau temporary. Jadi direktori temporary ini untuk penyimpanan berkas sementara, isinya dapat dihapus tanpa resiko. Kita tampilkan. Nah, disinilah direktori untuk penyimpanan sementara. Kemudian USR atau Unix System Resource ini adalah direktori yang berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Jadi CD USR kita tampilkan. Nah, ini dia direktori yang berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan saat booting awal. Kemudian CD titik-titik CD var kita tampilkan. Nah, di sini var ini atau variabel ini direktori yang berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, cache, atau berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Cache berarti dia berisi log system, sampah, dan berkas lainnya yang dihasilkan oleh aplikasi. Kemudian MNT atau mount ini direktori yang digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Kita tampilkan. CD titik-titik lagi
Nah, di sini direktori OPT atau opsional adalah paket perangkat lunak tambahan yang biasanya diinstal di sini di opsional ini. cd opt. Kemudian yang terakhir ada direktori snap. Ini direktori yang digunakan oleh sistem manajemen paket snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi. cd titik-titik dulu, kemudian cd snap ls. Nah, di sini dia direktori yang digunakan oleh sistem manajemen paket snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi. Jadi ada 22 direktori yang ditampilkan yang sudah saya demokan. Jadi begitulah penjelasan mengenai struktur direktori dari Linux dan penjelasan masing-masing direktorinya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.